Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Bram T.S. Pakpahan, Head of Research and Fund Manager PT Insight Investment Management. Kita akan simak terlebih dahulu data dari pembukaan bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Untuk Nikkei 225 dibuka menguat 0,21% di level 39.904. SCI Singapura dibuka melemah 0,07% di level 4.203. Kospi Korea dibuka melemah 0,41% di level 3.197 dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,19% di level 25.042. Dan berikutnya adalah saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini oleh Pak Bram, diantaranya adalah ada Indosat dengan support di 2370, resistensi di 2490, rekomendasi buy. Kemudian juga Tower, support di 630, resistensi 730. Cepin tadi sudah disebutkan, Cepin dan juga Java ya. Dengan level support di 4.900 dan juga resistensi di 5.300, dan Java dengan support di 1.700 dan resistensi di 1.850. Seluruh saham yang direkomendasikan pagi hari ini direkomendasikan buy oleh Pak Bram. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari IHSG di pagi hari ini yang sejauh ini sudah berhasil tembus level 7.400, tepatnya di level 7.441,491, menguat 0,59%, dan saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada Antam, Wi-Fi, Brand, BRPT, dan BWPT. Kemudian 5 top losers ada SSIA, Tower, BLOG, kemudian juga AMRT dan juga Energi. Dan kalau kita lihat pergerakan sektoral, pemirsa, infrastruktur masih memimpin penguatan dengan penguatan 3,4%, dan sektor yang memimpin pelemahan yaitulah non-cyclical dengan pelemahan 0,31%. Kami lanjutkan perbincangan bersama Pak Bram. Pak Bram, sebelum kita bahas saham-saham pilihan dari Anda, terkait dengan excitement dari investor sendiri untuk bisa masuk ke pasar domestik, apa sebetulnya yang mereka kemudian sedang perhatikan, sehingga kemudian kalau kita lihat pergerakannya sejauh ini masih melanjutkan rally, Pak Bram? Iya, jadi mungkin kilas balik sedikit Pak. Kalau kita lihat kan memang dari sisi foreign kan sejak awal tahun itu sudah outflow cukup signifikan, memang hampir mencapai kurang lebih di atas 50 triliun, dan beberapa sentimen negatif di IHSG seperti kemarin di first Q kita tahu dari sisi earnings itu mengalami kontraksi. Nah, semua itu sudah price in terhadap IHSG, makanya kemarin IHSG sempat turun di bawah 7.000. Nah, selanjutnya kita melihat ada sentimen positif yang berada di market di beberapa waktu terakhir, seperti yang pertama dari sisi rupiah kita sudah mengalami penguatan stabil di kurang lebih di sekitar 16.200 sampai 16.300 dengan inflasi yang stabil di 1,87% di posisi Juni kemarin, dan hal ini membuat dari sisi BI juga kemarin akhirnya menurunkan suku bunga 25 basis poin ke 5,25% untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, hal ini memang dilihat dari sisi investor foreign maupun domestik yang melihat bahwa kedepannya dari sisi pasar saham Indonesia ini sudah reversal dari yang sentimen negatif ke arah sentimen yang lebih positif didukung oleh data-data ekonomi tersebut. Dan kalau kita lihat juga dari sisi kesepakatan dagang itu menambah sentimen positif yang memang diharapkan bisa menambah ekonomi Indonesia, terutama investasi yang berasal dari negara-negara Amerika dan juga negara-negara lainnya. Dan kalau kita lihat memang kedepannya dari sisi IHSG ini kalau bisa mempertahankan momentum, kita melihat dari sisi arus dana asing tersebut yang kemarin sudah keluar bisa masuk lagi, dan mungkin bisa melanjutkan rally IHSG sampai dengan akhir tahun di 2025. Yang menarik, Pak Bram, adalah sektor infrastruktur beberapa hari ini selalu memimpin penguatan. Apa yang membuat sektor ini lebih favorable dibandingkan dengan yang lain, sehingga penguatannya paling signifikan sejauh ini, Pak Bram? Ya, kalau kita lihat kan memang kalau kita bedah dari sisi sektor infrastruktur sendiri, memang kemarin itu sudah mengalami price in dari sisi harganya sudah turun, dan kalau kita lihat ini memang dari sisi sektor ini sudah mengalami rebound dari sisi harga. Dan kalau kita lihat sentimen kedua yang menambah katalis positif untuk infrastruktur ini, kita lihat dari sisi BI yang kemarin sudah menurunkan suku bunga, sehingga itu membuat dari sisi ekspektasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga ekspektasi dari sisi cost of fund untuk perusahaan-perusahaan infrastruktur itu mengalami penurunan, yang sehingga kalau kita lihat akan menambah margin dari perusahaan itu ke depannya. Jadi kalau kita lihat memang dua hal tersebut yang menjadi katalis positif
sektor infrastruktur yang bisa rally di beberapa waktu terakhir. Baik, kita ke saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan pagi hari ini. Ada Indosat terlebih dahulu, analisis selengkapnya seperti apa? Mengapa ISAT menarik, Pak Abram? Ya, kalau kita lihat ISAT ini memang dari sisi pergerakan harga ini sudah sangat bullish ya. Jadi 3 hari terakhir itu candle-nya di time frame daily itu sudah green candle, dan kalau kita lihat dia sudah berhasil menembus support di 2380, dan ini kalau kita lihat akan mencoba untuk menembus support berikutnya di sekitar 2490, dan kalau misalnya ini bisa ditembus, ini dia akan bisa ke arah di 2600 maupun mungkin di bullishnya di 2800. Jadi kalau kita lihat memang kenapa selain dari teknikal, kenapa ISAT ini cukup menarik, karena memang dari sisi BI rate itu kemarin sudah turun, itu sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap perusahaan-perusahaan telco, khususnya ISAT yang memang kalau kita lihat dari sisi target-target ekspansinya itu cukup signifikan di tahun 2025 ini. Baik, secara valuasi dibandingkan dengan peer-nya paling murah atau seperti apa? Atau Anda kemudian melihat potensial upside dari ISAT sendiri akan menarik nanti? Kalau dilihat dari sisi valuasi ini dibandingkan peers-nya, kalau saya lihat uh, masih lumayan menarik Pak ya. Jadi kalau kita lihat dibanding peers-nya misalnya Excel ataupun Tower dengan ekspektasi revenue yang cukup signifikan, ini masih bisa memberikan upside yang lebih besar dibandingkan peers-nya. Baik, dari Indosat kita ke Tower, seperti apa Pak? Nah, kalau Tower ini memang kalau kita lihat dari sisi teknikalnya ini sudah menembus tadi ya support di kurang lebih di 600-an. Ini memang kita lihat kemarin ada right issue yang dari corporate action yang dilakukan Tower ini bisa memperkuat dari sisi financingnya, dan kita harapkan memang ke depannya dari sisi Tower ini bisa mengenerate cash flow dari sisi akuisisi yang lebih baik, terutama ditambah dengan sentimen penurunan suku bunga dari BI rate yang sama seperti ISAT yang bisa menurunkan cost of fund mereka, sehingga ke depannya bisa memberikan margin yang lebih baik. Baik, dari Tower kita bergeser ke Cepin. Tadi kita sudah bahas sedikit, tapi kemudian secara spesifik harga dan juga target price untuk Cepin belum sempat begitu ya. Silakan disampaikan Pak Bram. Ya, jadi kalau kita lihat memang Cepin ini kita proyeksikan dari sisi earnings-nya, revenue-nya itu bisa tumbuh Pak di 10% di 2025 ini, yang didukung memang dari sisi tadi harga levered yang stabil di atas 18.000, dan target pemerintah juga masih akan ada culling untuk levered-nya, dan ada demand dari makan siang gizi gratis. Nah, kalau kita lihat memang dari sisi PE saat ini itu masih sangat murah ya, di sekitar 24 kali, itu di bawah standar -1 standar deviasi dari PE dari Cepin. Nah, kalau kita lihat juga secara price action di harga secara teknikalnya itu juga sudah berbalik dari yang memang kalau kita lihat mungkin beberapa waktu terakhir seperti setahun terakhir itu cenderung turun, tapi kita lihat sudah mengalami rebound ya dari sisi bearish trennya yang memang ada sejak tahun 2024. Nah, kalau kita lihat ini bisa menarik, bisa melanjutkan reversal ke bullish, yang dengan kalau kita lihat dari sisi target price-nya itu mungkin bisa ke di atas 6.000 untuk sampai dengan akhir tahun 2025 untuk Cepin. Baik, dari Cepin kita ke Java, Pak Bram. Untuk Java memang sama seperti Cepin, sektor poultry ini yang memang menjadi sektor yang akan mendapatkan kalis positif tadi di second tahun 2025, dan kalau kita lihat ini dari sisi Java memang tidak terlalu mungkin masih tidak semurah Cepin kalau kita lihat dari sisi valuasi PI-nya, tapi memang kalau kita lihat dari sisi ekspektasi growth-nya itu tetap bisa mendapatkan growth yang cukup signifikan dari sisi earnings-nya dan juga margin-nya, dan kita harapkan mungkin sampai ke akhir tahun bisa
berada di harga 2.000 untuk Cepin itu sendiri. Baik, Ya, ini untuk tadi Java. beberapa saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini oleh Pak Bram, di antaranya Lada Isa, Tower, Cepin, dan juga Java. Baik, tadi kita lihat di data pembukaan IHSG di pagi hari ini masih melanjutkan penguatannya Pak Bram. Support dan juga resistance IHSG di perdagangan hari ini sampai dengan penutupan perdagangan nanti sore seperti apa? Ya, kalau kita lihat memang dari sisi IHSG ini sudah menembus di 7.400 ya, yang memang resisten yang cukup kuatnya di beberapa waktu terakhir. Dan ini saya lihat mungkin kalau bisa melanjutkan tren momentum, mungkin bisa mempertahankan tetap di harga 7.400 ke mungkin sekitar 7.490 Pak, kurang lebih untuk IHSG jika memang momentum yang ada sekarang itu tetap bisa dipertahankan tanpa ada nanti misalnya news negatif di di sesi yang kedua di hari ini. Baik, Pak Bram, terima kasih atas informasi dan juga berbagai analisis yang Anda sudah sampaikan. Semoga ini dapat menjadi referensi bagi pelaku pasar saat menerapkan strategi investasinya hari ini. Namun, keputusan investasi kembali ke tangan investor. Pak Bram, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, Bapak Bram TS Pakpahan, Head of Research Fund Manager PT Insight Investment Management. Sampai ketemu, Pak Bram. Sukses selalu untuk Anda. Sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.